Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Yang terhormat kepada Ibu Selma selaku dosen pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok C itu akan mempresentasikan materi mengenai analisis arus kas. Nah, mengapa arus kas itu penting? Nah, mungkin kita sering mendengar istilah laba atau keuntungan. Jadi sebagai tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan. Namun, apakah laba saja itu sudah cukup? Nah, jawabannya adalah tidak. Ibarat tubuh manusia, arus kas adalah darahnya. Jadi, tanpa aliran darah yang lancar, organ-organ itu tidak bisa berfungsi, bahkan jika tubuh terlihat sehat di luar. Nah, begitu pula dengan perusahaan. Nah, tanpa arus kas yang sehat, perusahaan itu bisa kesulitan membayar utang, gaji karyawan, atau bahkan bangkrut. Nah, meskipun laporan laba ruginya menunjukkan keuntungan, jadi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan ini, kita tidak hanya belajar membaca angka, tetapi juga memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C itu akan membahas masalah tentang arus kas dalam suatu perusahaan. Nah, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ratu Marsha dengan NPM 008, lalu ada Nicholas Christian dengan NPM 013, lalu ada Shirley Anira dengan NPM 077, lalu ada Tarifa Farah dengan NPM 163, lalu ada Farah Aprilia dengan NPM 245, saya sendiri, lalu ada Nur Latifah dengan NPM 253, lalu ada Hania Kamila dengan NPM 286. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Nah, yang pertama ini ada relevansi kas. Jadi, tujuan dari laporan arus kas itu adalah untuk menyediakan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode akuntansi. Nah, kas sendiri itu adalah aset yang paling liquid dan memberikan likuiditas serta fleksibilitas bagi perusahaan. Nah, kas itu adalah awal dan akhir dari siklus operasi perusahaan. Nah, oleh karena itu menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan serta sumbernya dari operasi atau investasi itu adalah suatu latihan investigasi yang harus dilakukan. Nah, arus kas bersih itu adalah ukuran akhir dari profitabilitas. Pada akhirnya, kaslah bukan laba yang digunakan untuk melunasi pinjaman, mengganti peralatan, memperluas fasilitas, dan membayar dividen. Oleh karena itu, menganalisis arus kas masuk dan keluar serta sumbernya itu adalah salah satu latihan investigasi yang paling penting. Analisis ini tuh membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas. Nah, likuiditas sendiri itu adalah seberapa dekat aset dengan liabilitas dengan kas. Nah, lalu solvabilitas ini adalah kemampuan untuk membayar liabilitas saat jatuh tempo. Lalu fleksibilitas keuangan ini adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap peluang dan kesulitan. Nah, yang selanjutnya ada pelaporan berdasarkan aktivitas. Jadi, pelaporan arus kas yang masuk melakukan penerimaan kas dan melakukan pembayaran kas berdasarkan aktivitas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, aktivitas-aktivitas ini merupakan aktivitas bisnis utama dari perusahaan. Nah, yang pertama ada aktivitas operasi. Jadi aktivitas operasi ini tuh melibatkan produksi dan penyampaian barang dan jasa serta aktivitas-aktivitas lain yang diwakili dalam laporan laba rugi. Nah, aktivitas ini tuh mencakup arus kas masuk dan keluar yang dihasilkan dari aktivitas terkait operasi, termasuk memperluas kredit kepada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Nah, aktivitas operasi ini tuh berkaitan dengan item-item laporan laba rugi dengan pengecualian beban non-kas seperti depresiasi dan saldo neraca yang berhubungan dengan kegiatan operasi, yaitu piutang, persediaan, dan beban yang masih harus dibayar. Nah, lalu
Ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini adalah sarana untuk memperoleh dan mendisposisi aset non-kas. Nah, aktivitas ini itu tuh melibatkan investasi dalam aset pabrik dan peralatan untuk digunakan dalam perusahaan dan investasi serta disinvestasi dalam investasi jangka panjang, termasuk sekuritas utang dan ekuitas pihak lain dan aset produktif lain. Nah, aktivitas ini juga mencakup dana masuk dan pengumpulan pinjaman. Nah, lalu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah sarana untuk menyumbangkan dan menarik dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Nah, aktivitas ini itu melibatkan perolehan kas dari pemilik dan peminjam serta pembayaran dividen dan pelunasan pinjaman. Nah, aktivitas ini juga mencakup kontribusi oleh penarikan oleh pemilik seperti privat dan pembayaran utang-utang dari pemilik. Nah, jika selanjutnya ada menyusun laporan arus kas. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa ada dua metode untuk menyusun bagian arus kas dari operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, meskipun hasil akhirnya yaitu cara arus kas bersih dari operasi itu sama, tapi cara penyajiannya itu sangat berbeda. Nah, yang pertama ada metode langsung. Metode ini itu juga dikenal sebagai pendekatan dari atas ke bawah. Ini menyajikan secara rinci semua item utama dari penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, formatnya itu menyerupai laporan laba rugi berbasis kas, yaitu penyajiannya itu mencakup penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas untuk gaji dan upah karyawan, dan pembayaran kas untuk bunga dan pajak penghasilan. Untuk keunggulannya sendiri itu ini tuh lebih informatif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang dari mana kas berasal dan kemana kas digunakan. Nah, hal ini itu sangat berguna bagi investor untuk menilai kemampuan investor atau perusahaan dalam menghasilkan kas yang cukup bagi dari operasinya sendiri. Nah, selanjutnya ada keunggulan transparan, yaitu menyediakan detail yang lebih tinggi tentang aktivitas kas harian perusahaan yang dapat membantu dalam analisis likuiditas. Dan untuk kelemahannya sendiri itu banyak perusahaan itu merasa kesulitan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk metode ini karena sistem akuntansi mereka itu seringkali berbasis akrual. Untuk yang selanjutnya ada metode tidak langsung atau indirect method. Nah, metode ini adalah pendekatan yang paling umum digunakan oleh perusahaan karena lebih sering mudah untuk disiapkan. Nah, metode ini itu dimulai dari laba bersih, yaitu angka dari laporan laba rugi, dan kemudian menyesuaikannya untuk memperhitungkan item-item yang tidak melibatkan pergerakan kas. Nah, proses rekonsiliasi ini tuh mencakup penambahan kembali biaya non-kas seperti biaya depresiasi dan amortisasi yang mengurangi laba bersih, namun tidak memerlukan pengeluaran kas itu ditambahkan kembali. Lalu menyesuaikan untuk perubahan modal kerja. Ini tuh perubahan dalam aset lancar, misalnya piutang, usaha, kredit, persediaan, dan kewajiban lancar, misalnya utang usaha, beban yang masih harus dibayar itu disesuaikan. Dan peningkatan aset lancar, misalnya piutang, ini tuh berarti perusahaan memiliki pendapatan yang belum dikumpulkan dalam bentuk kas sehingga jumlah ini tuh dikurangi dari laba bersih. Lalu penurunan aset lancar seperti kas telah diterima sehingga ditambahkan.
Lalu ada peningkatan kewajiban lancar, misalnya utang, berarti perusahaan itu menunda pembayaran kas sehingga jumlah ini ditambahkan. Lalu ada penurunan kewajiban lancar, berarti perusahaan itu telah melakukan pembayaran kas sehingga dikurangi. Lalu untuk keunggulannya sendiri itu ada mudah disusun dan data yang diperlukan itu mudah didapatkan dari laporan laba rugi dan neraca. Lalu menghubungkan laba bersih dengan arus kas. Nah, metode ini tuh secara eksplisit menunjukkan hubungan antara laba bersih berdasarkan akrual dengan arus kas dari operasi, yaitu berbasis kas. Nah, untuk kelemahannya sendiri itu kurang informatif karena metode ini tuh tidak memberikan detail tentang sumber-sumber kas utama dan penggunaannya. Jadi kesimpulannya, metode tidak langsung itu memberikan beberapa kegunaan yang dapat membantu pengguna memprediksi arus kas di masa depan dengan menyesuaikan laba bersih dan rugi non-kas serta perubahan saldo akun operasi untuk mendapatkan arus kas. Nah, karena keuntungan ini, laporan tahunan sebagian besar perusahaan itu menggunakan metode tidak langsung, dan perhitungan laporan arus kas menggunakan metode langsung itu disediakan kemudian untuk pembandingan. Nah, metode ini itu menyesuaikan setiap item laba bersih untuk akun-akun terkait dan karenanya memberikan format yang lebih baik untuk menganalisis jumlah operasi yang dapat diubah menjadi kas atau yang didanai oleh kas. Nah, penyesuaian untuk aktivitas investasi dan pendanaan adalah sama untuk kedua metode, hanya penyediaan arus kas bersih dari operasi saja yang cukup berbeda. Jadi yang selanjutnya yaitu jurnal yang dibuat untuk penjualan aset seperti bawah ini, yaitu uang tunai di debit sebesar $7.000, lalu akumulasi penyusutan di debit sebesar $8.000, lalu ada aset atau biaya dikreditkan sebesar $10.000, lalu ada dikredit keuntungan dari penjualan sebesar $5.000. Jadi keuntungan dari penjualan sebesar $5.000 dikurangi dari laba bersih untuk meniadakannya dari laba operasi. Jadi bagian dan hasil kas sebesar $7.000 dilaporkan di bagian investasi dari laporan arus kas. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan arus kas keluar bersih sebesar minus $63.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan perubahan dalam akun liabilitas dan ekuitas jangka panjang. Di sini pelunasan hipotek sebesar minus $150.000, penerbitan obligasi preferen saham sebesar minus $175, dan pembayaran dividen sebesar minus $51.000 disertakan. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan pembiayaan dividen sebesar $51.000 disertakan. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan arus kas keluar neto sebesar minus $26.000. Perubahan bersih dalam kas sama dengan jumlah arus kas bersih dari operasi, kegiatan investasi, dan juga pendanaan. Di sini ada penjurnalannya, yaitu arus kas bersih dari operasi sebesar $113, lalu ada arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus $63.000. Nah, ini dalam tanda kurang atau negatif karena kasnya keluar. Jadi perusahaan mengeluarkan kas
sebesar $63.000 untuk investasi. Yang selanjutnya yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 26.000. Jadi di sini kenapa kok angkanya negatif? Jadi karena perusahaan membayar utang atau bayar dividen lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Lalu ada perubahan bersih dalam kas yaitu sebesar 24.000, jadi 113.000 dikurangi 63.000 dikurangi 26.000. Lalu uang tunai awal ada 51.000, lalu uang tunai akhir sebesar 75.000. Jadi 75.000 ini penambahan dari perubahan bersih dalam kas ditambah uang tunai awal. Yang selanjutnya yaitu sekuritas piutang usaha. Jadi sekuritisasi piutang adalah cara yang semakin sering digunakan perusahaan untuk meningkatkan arus kas dengan menjual piutang pada entitas tujuan khusus atau SPE, yang kemudian mendanainya melalui penerbitan obligasi. Dalam laporan arus kas, transaksi ini terlihat sebagai penurunan piutang dan dicatat sebagai peningkatan arus kas dari aktivitas operasi. Namun penting bagi analis untuk jeli melihat sumber arus kas tersebut. Hal ini karena sekuritisasi bisa saja memberikan kesan adanya perbaikan kinerja operasional, padahal sebenarnya lebih mirip seperti memperoleh pinjaman baru yang dibungkus dengan cara berbeda. Selanjutnya yaitu metode langsung. Jadi metode langsung adalah pada pelaporan arus kas menyajikan secara rinci penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, sehingga setiap pos laporan laba rugi disesuaikan dari basis aktual ke basis kas. Format ini dianggap lebih informatif, terutama oleh kreditur dan analis, karena memudahkan penilaian terhadap sumber dan penggunaan kas yang dikelola manajemen, serta lebih mencerminkan risiko fluktuasi arus kas dibandingkan hanya melihat laba bersih. Awalnya, regulator sempat mewajibkan penggunaan metode langsung. Namun, karena dinilai membebani biaya implementasi yang tinggi, akhirnya metode tidak langsung tetap diizinkan. Jadi meskipun demikian, jika perusahaan memilih melaporkan dengan metode langsung, mereka tetap wajib menyajikan rekonsiliasi dengan metode tidak langsung dalam laporan tambahan. Dan yang selanjutnya yaitu mengonversi metode langsung ke tidak langsung. Jadi, konversi arus kas dari metode tidak langsung ke metode langsung dilakukan dengan menyesuaikan laba bersih menggunakan data yang tersedia dari catatan akuntansi eksternal. Tujuannya adalah untuk menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas secara lebih jelas sehingga informasi yang dihasilkan lebih mudah dianalisis. Meskipun tidak selalu sempurna, metode konversi ini dianggap cukup akurat dan dapat diandalkan untuk sebagian besar kebutuhan analitis dalam menilai kinerja kas perusahaan. Jadi berikut ini adalah contoh arus kas dari bagian aktivitas operasi. Jadi pada Coco Price menggambarkan bagaimana perusahaan melaporkan arus kas operasional dengan bentuk metode langsung. Jadi penerimaan kas dari pelanggan tercatat sebesar 651.000, kemudian dikurangi dengan pembayaran kas
Untuk investasi operasional sebesar 362.000 serta pembayaran kas untuk biaya operasional sebesar 176.000. Setelah penyesuaian tersebut, perusahaan menghasilkan arus kas bersih dari operasi sebagai 113.000. Angka ini menunjukkan kas real yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, sehingga lebih jelas dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dibanding hanya melihat laba bersih berbasis akrual. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama ada limitation in cash flow, lalu yang kedua ada interpretasi cash flow and net income, dan yang terakhir ada analysis of cash flow. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratu Marsha Raselia dengan NPM akhir 008. Nah, pada materi ini yaitu mengenai limitation in cash flow reporting, kita harus mengetahui bedanya extraordinary item dan discontinued operation, yang dimana extraordinary item ini dia memiliki sifat peristiwa yang luar biasa maupun jarang dan tak terduga. Kalau discontinue itu dimana keputusan bisnis untuk menghentikan atau menjual lini usaha. Nah, contohnya nih, peristiwa extraordinary item itu kayak gempa bumi, nasionalisasi, maupun banjir besar. Kalau dari discontinue item adalah penjualan divisi anak usaha atau tutup cabang. Jadi dapat disimpulkan bahwa extraordinary item ini kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan discontinue operation yang dimana itu ini usaha tersebut itu benar-benar diberhentikan, bukan karena ada hal-hal lain. Lalu yang kedua ada mengenai interest paid, interest dan dividen received dilaporkan di operating cash flow. Nah, sebenarnya itu kalau kita bisa lihat dari US GAAP, di mana mengklasifikasikan bunga itu dibayar serta bunga dividen diterima dalam operating cash flow. Jadi interest paid itu sebenarnya masuk pada financing, dan interest dan dividen received itu masuk pada investing. Karena dampaknya adalah pada CFO, yang dimana CFO jadi tercampur dengan item-item yang harusnya itu nggak ada di dalam situ. Lalu yang ketiga ada hanya pre-tax atau gains or loss yang dikeluarkan dari operating. Jadi dalam metode tidak langsung, laba rugi sebelum pajak atas transaksi non operasional itu dikeluarkan dari CFO, yang dimana pajak atas transaksi itu akan tetap masuk pada operasi. Hasilnya CFO tidak murni dan mencerminkan aktivitas inti. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai interpreting cash flow and net income. Jadi cash flow dan net income itu sebenarnya mereka dua hal yang berbeda, yang dimana net income itu berdasarkan accrual accounting, dia berbasis accrual, dia dan dimana itu biasanya melaporkan laba meski kas yang belum diterima, misalnya penjualan kredit. Lalu untuk cash flow statement sendiri biasanya itu lebih pada basisnya kas.
di mana fokusnya pada kas yang benar-benar masuk dan keluar, dicatatnya di hari itu pakai basis kas. Nah, tujuan mereka pun berbeda ya, yang dimana net income itu lebih mengukur pada probabilitas jangka panjang, dan cash flow statement itu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan kas nyata untuk bertahan. Nah, ini bisa kita ambil contoh ini di mana perusahaan itu melaporkan laba bersih, tapi jika pelanggan belum membayar utang, itu CFO-nya bakal negatif. Kenapa CFO-nya negatif? Perlu diingat, CFO itu dia lebih pada berbasis kas, sedangkan income statement itu berbasis pada akrual. Nah, lalu implikasinya sendiri adalah kita nggak bisa hanya concern di laba bersihnya aja, tapi kita juga harus memperhatikan nih laba tersebut itu kas realnya atau ada atau hanya akrual. Mohon maaf. Lalu yang kedua ada kombinasi net income dan CFO memberikan gambaran mengenai profitabilitas maupun likuiditas. Kira-kira apa perbedaan dari profitabilitas dan likuiditas ya? Jadi profitabilitas itu mengenai profit dan likuiditas sendiri itu di mana kemampuan bayar kewajiban jangka pendek. Oke, lalu yang terakhir ada analysis of cash flow, yang dimana analisis arus kas itu lebih dari bukan hanya sekedar membaca angka, tapi kita juga harus mengerti dan dapat menarik kesimpulan tentang kualitas manajemen, struktur pendanaan, dan prospek jangka panjang. Jadi di yang pertama ini pada analisis cash flow kita juga harus menganalisis mengenai kualitas manajemen, yang dimana CFO yang stabil itu menunjukkan manajemen dapat mampu mengelola operasional dengan baik, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa CFO yang negatif itu meski labanya positif bisa menjadi indikasi di mana manajemen tidak dapat mengefisiensi pengelolaan aset lancar. Lalu yang kedua ada mengenai sumber dan penggunaan kas, yang dimana jika kita terlalu bergantung pada hutang baru, itu terdapat resiko mengenai solvabilitas. Dan jika CFO cukup untuk membiayai investasi itu perusahaannya sehat. Dan jadi ada namanya mengenai free cash flow. Free cash flow ini kita sebut juga dengan FCF, yang dimana CFO dikurangi capital expenditure. Nah, FCF ini yang menunjukkan kas yang tersedia setelah biaya operasional dan investasi utama dipenuhi, yang dimana FCF positif itu ruang untuk dividen, bayar hutang, dan ekspendasi tambah. Sedangkan FCF negatif itu terus-menerus, yang dimana perlu dianalisis karena ekspendasinya itu positif atau masalah dengan operasional. Lalu ada indikator kesehatannya sendiri, yaitu 3 hal mengenai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas sendiri adalah kemampuan bayar kewajiban jangka pendek, dan solvabilitas itu merupakan
daya tahan jangka panjang. Dan yang ketiga, fleksibilitas keuangan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan peluang atau krisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis arus kas dari Campbell Soup. Nah, selanjutnya kita itu akan mengilustrasikan analisis laporan arus kas tahun-tahun sebelumnya untuk Campbell Soup Company, yang mana analisis ini mencakup periode 6 tahun yang berakhir pada 28 Juli tahun 2011. Jika ditelaah pada gambar pertama, untuk penggunaan utama arus kas Campbell Soup, itu yang pertama, akuisisi bisnis sebesar 15,86%, kemudian ada pelunasan utang jangka panjang sebesar 7,73%, ada pembelian aset sebesar 33,64%, pelunasan utang jangka pendek sebesar 13,53%, dan untuk lain-lain sebesar 6,38% dan dividen sebesar 12,02%. Dan juga ada miscellaneous sebesar 10,84%. Berdasarkan analisis laporan ini, kita itu mengungkap dan mengetahui beberapa informasi di mana selama periode 6 tahun tersebut sumber utama arus kas itu berasal dari operasi sebesar 3.010 juta dan utang jangka panjang sebesar 854 juta dan utang jangka pendek sebesar 737 juta. Penggunaan utama arus kas adalah untuk pembelian aset tetap setelah dikurangi penjualan sebesar 1.647 juta, akuisisi bisnis sebesar 718 juta, dan pembayaran dividen sebesar 649 juta. Selama periode 6 tahun tersebut, kas dan setara kas itu meningkat sebesar 24 juta. Selain itu, sumber arus kas dari operasi sebagai persentase dari total sumber rata-rata sebesar 55,7%, dengan titik terendahnya itu 31,3% pada tahun 9. Dan tahun 11 merupakan tahun paling menguntungkan dari 6 tahun tersebut karena mencerminkan pemulihan setelah 2 tahun kinerja buruk dan aktivitas restrukturisasi. Selain itu, selama periode 6 tahun ini, arus kas dari operasi itu mampu menutupi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi dan hampir seluruh dividen yang dibayarkan. Arus kas juga sebagian terlindungi dari penurunan laba yang tajam pada tahun 9 dan 10 karena adanya biaya restrukturisasi sebesar 682 juta yang tidak melibatkan pengeluaran kas. Kesimpulan dari analisis arus kas. Nah, berdasarkan kasus Campbell sebelumnya, itu menunjukkan berbagai informasi yang dapat diperoleh dari analisis arus kas. Analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan itu dapat memperkuat atau melemahkan kesimpulan yang diambil dari analisis arus kas. Ada beberapa generalisasi yang dapat dibuat dari analisis laporan arus kas. Yang pertama, analisis ini memungkinkan penilaian atau kualitas keputusan manajemen sepanjang waktu serta dampaknya terhadap kinerja operasi dan posisi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, jika analisis mencakup periode panjang, hal ini tuh dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan manajemen dalam merespon perubahan kondisi bisnis serta kemampuan mereka memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Dan dari analisis arus kas, kita dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai bagaimana manajemen mengalokasikan sumber daya,
di mana mereka mengurangi investasi, lalu kemudian dari mana tambahan kas diperoleh, serta bagaimana kewajiban perusahaan dikurangi. Selain itu, analisis juga memberikan informasi mengenai penggunaan laba, investasi dari arus kas, diskresioner, serta ukuran komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Selain itu, komponen arus kas operasi itu juga perlu dianalisis karena sering mengandung petunjuk penting terkait stabilitas sumber kas. Misalnya, peningkatan arus kas operasi yang berasal dari sekuritisasi piutang atau penurunan persediaan biasanya itu tidak berkelanjutan sebagai sumber kas. Demikian pula, hal ini itu dikarenakan kas yang masuk akibat penurunan piutang itu memiliki batas dan pengurangan persediaan berlebihan pada akhirnya itu akan mengganggu penjualan sehingga kas perlu dikeluarkan kembali untuk menambah persediaan. Oleh karena itu, peningkatan arus kas operasi yang timbul dari kenaikan kewajiban lancar itu bukanlah sumber kas yang berkelanjutan. Ukuran alternatif arus kas. Pengguna terkadang menghitung laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi sebagai proksi sederhana untuk arus kas operasi. Salah satu variannya adalah ukuran yang paling populer adalah EBITDA, yaitu Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Namun, ukuran ini itu memiliki beberapa kelemahan seperti pertama, penambahan kembali depresiasi itu sering ditafsirkan seolah-olah beban tersebut tidak nyata. Padahal hal ini itu keliru karena pemakaian aset tetap yang dapat disusulkan itu merupakan beban real yang tidak boleh diabaikan. Lalu yang kedua, ada juga penafsiran mengenai penambahan kembali depresiasi berarti kas tersedia untuk mengganti aset tetap jangka panjang, padahal hal ini itu salah. Lalu yang ketiga, laba bersih ditambah depresiasi mengabaikan perubahan pada akun modal kerja yang merupakan bagian penting dari arus kas operasi. Padahal perubahan modal kerja itu sering menyumbang porsi besar dari arus kas operasi. Oleh karena itu, penyederhanaan arus kas operasi dengan menggunakan laba bersih ditambah depresiasi atau EBITDA atau ukurannya sejenisnya itu dapat menyesatkan karena bisa saja salah menafsirkan sifat beban depresiasi dan mengabaikan informasi penting yang terkandung dalam perubahan akun modal kerja. Perusahaan dan kondisi ekonomi. Laporan arus kas itu mengungkapkan implikasi kegiatan laba terhadap kas, yang mana laporan ini itu menunjukkan aset yang diperoleh dan bagaimana aset tersebut dibiayai. Laporan itu juga menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Kemampuan menghasilkan arus kas dari operasi itu juga sangat penting bagi kesehatan keuangan. Dan tidak ada bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa menghasilkan kas dari operasi. Sehingga arus kas dan trennya itu harus ditafsirkan dengan hati-hati serta dipahami dengan pemahaman kondisi ekonomi. Baik perusahaan yang sukses maupun yang tidak sukses itu dapat mengalami masalah dengan arus kas operasi, meskipun alasannya cukup berbeda. Untuk perusahaan sukses sendiri itu menghadapi kebutuhan investasi tambahan dalam piutang dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat. Tetapi, profitabilitas yang tumbuh dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan tambahan dari utang maupun ekuitas, yang mana profitabilitas ini pada akhirnya menghasilkan arus kas positif. Sebaliknya,
Perusahaan yang tidak sukses itu mengalami kekurangan kas akibat perputaran piutang dan persediaan yang melambat, kerugian operasi, atau kombinasi faktor lainnya. Perusahaan yang tidak sukses itu dapat meningkatkan kas dengan mengurangi piutang dan persediaan, tetapi biasanya dengan mengorbankan layanan kepada pelanggan sehingga menekan laba lebih jauh. Selain itu, perubahan pada akun modal kerja operasi itu juga harus ditafsirkan sesuai kondisi ekonomi, di mana peningkatan piutang dapat menandakan meningkatnya permintaan pelanggan atau sebaliknya menunjukkan ketidakmampuan perusahaan menagih piutang secara tepat waktu. Demikian pula peningkatan persediaan itu dapat mengindikasikan persiapan produksi karena permintaan meningkat, atau sebaliknya mencerminkan kesalahan dalam memprediksi permintaan atau ketidakmampuan menjual produk. Jadi, materi selanjutnya ada arus kas bebas, yaitu sebuah turunan analitis yang berguna dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas. Seperti dengan ukuran analitis lainnya, kita harus memperhatikan komponen-komponen dalam perhitungan tersebut. Motif tersembunyi dalam pelaporan komponen yang digunakan dalam perhitungan arus kas bebas kadang-kadang dapat mempengaruhi kegunaannya. Definisi lain yang banyak digunakan dan serupa dalam konsep adalah FCV N04 berupa dalam NOA. Definisi ini mendefinisikan arus kas bebas untuk perusahaan sebagai laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dikurangi peningkatan aset operasi lebih bersih atau NOA. Nah, selanjutnya ada arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang diperoleh dan direncanakan. Ini juga berguna dalam penilaian kapasitas ekspansi masa depan perusahaan, kebutuhan modalnya, dan sumber aliran kasnya. Laporan arus kas adalah jembatan penting antara laporan laba, rugi, dan neraca. Ini melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Selanjutnya ada materi rasio aliran kas khusus. Yang pertama ada rasio kecukupan arus kas, yaitu rasio kecukupan arus kas ini adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup dari operasi untuk menutupi belanja modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklis dan acak lainnya, biasanya digunakan total 3 tahun dalam perhitungan rasio ini. Nah, yang kedua ini ada rasio reinvestasi kas, yaitu rasio reinvestasi kas ini adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang dipertahankan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan, baik untuk menggantikan aset maupun pertumbuhan operasi. Nah, untuk yang selanjutnya kami dari kelompok C akan membahas studi kasus. Nah, studi kasus ini tuh kami memilih dari PT Indofood. Nah, PT Indofood sendiri ini adalah sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar khususnya di Indonesia, sebagai contoh yang sangat menarik untuk dibedah. Nah, dengan berbagai produk yang akrab di kehidupan sehari-hari seperti mie instan, susu, dan biskuit, nah PT Indofood ini memiliki operasi bisnis yang kompleks. Nah, melalui laporan keuangan PT Indofood, kita tidak hanya akan melihat angka-angka, tetapi juga memahami bagaimana strategi bisnis dan aktivitas operasional perusahaan itu tercermin dalam laporan arus kas mereka. Di sini saya akan menganalisis laporan arus kas PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2024. Nah, analisis ini akan membahas 3 aktivitas utama arus kas, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan, serta posisi kas akhir perusahaan. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Total kas dari aktivitas operasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 17.507.956. Pada tahun 2023 sebesar 18.460.624.
Arus kas operasi ini mengalami penurunan sebesar 952.668 atau sekitar 5,2% dibandingkan pada tahun 2023. Arus kas operasi yang positif dan jauh lebih besar dari aktivitas lainnya menunjukkan bahwa bisnis inti Indofood masih sangat sehat dan menjadi sumber utama kas. Penyebab penurunan kas pada aktivitas operasi yang pertama adalah disebabkan oleh peningkatan pembayaran untuk beban produksi dan juga operasi, yaitu meningkat dari 20.620.606 pada tahun 2023 menjadi 22.1.700 juta pada tahun 2024. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena kenaikan biaya input seperti bahan baku, energi, ataupun logistik. Kemudian penyebab yang kedua adalah peningkatan pembayaran beban keuangan, yaitu meningkat dari 3.518.728 pada tahun 2023 menjadi 3.840.151 pada tahun 2024. Nah, ini menunjukkan mungkin ada kenaikan suku bunga ataupun tingkat utang. Di sini meskipun terjadi penurunan, angka 17,5 triliun tetaplah sangat kuat dan masih mampu menutupi semua aktivitas investasi dan juga pendanaan yang ditunjukkan oleh kenaikan kas neto di akhir tahun. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, total kas yang diperlukan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 6.994.964. Pada tahun 2023 sebesar 10.775.851. Nah, arus kas investasi ini tetap bernilai negatif. Hal ini merupakan hal yang wajar untuk perusahaan yang sedang berkembang dan menginvestasikan kembali kasnya untuk pertumbuhan pada masa depan. Di sini penggunaan kas untuk investasi berkurang secara signifikan sebesar 3.780.887 atau sekitar 35,1%. Penyebab penurunan penggunaan kas didorong oleh yang pertama, penurunan drastis penambahan investasi jangka pendek. Pada tahun 2023, perusahaan menambah investasi jangka pendek sebesar 7.137.255, sedangkan pada tahun 2024 hanya 1.401.539. Ini bisa berarti perusahaan memilih untuk memegang lebih banyak kas likuid atau menggunakan dananya untuk hal lain. Kemudian penyebab yang kedua adalah peningkatan penambahan aset tetap. Di sini meski investasi jangka pendek turun, investasi dalam aset tetap dan perkebunan justru meningkat dari 3.687.802 pada tahun 2023 menjadi 5.417.096 pada tahun 2024. Ini merupakan hal yang positif yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk ekspansi dan juga modernisasi kapasitas produksinya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Christian dengan NPM Market saya 013, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang akan saya jelaskan, yaitu lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu ini mengenai aktivitas operasi pendanaan. Nah, jadi laporan arus kas ini yang dimiliki oleh PT Indofood ini itu sudah sesuai standar. Mengapa hal tersebut terjadi demikian? Hal tersebut terjadi karena laporan keuangan ini sudah memisahkan arus kas yang menjadi aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan, serta menampilkan setiap penerimaan dan juga pengeluaran kas secara rinci, sehingga jelas bahwa perusahaan itu menggunakan metode yang namanya metode langsung, atau biasa lebih sering dikenal dengan direct method. Nah, yaitu metode apa? Metode yang menyajikan arus kas masuk dan juga keluar secara langsung
supaya pengguna laporan dapat melihat sumber dan juga penggunaan kas yang nyata, serta menilai kemampuan perusahaan yang menghasilkan kas dan menjaga likuiditasnya. Nah, penyajian yang terstruktur ini seperti itu juga bisa memudahkan pembaca untuk memahami aliran kas yang ada dari setiap aktivitas yang jalan di perusahaan tersebut, yakni perusahaan Indofood. Nah, serta dapat juga membandingkan kinerja kas antar periode dan serta menilai seberapa efektif sih perusahaan ini dalam mengelola kas untuk mendukung kebutuhan operasional, investasi, dan juga pendanaan jangka panjang. Nah, di sini juga ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu ada 3. Yang pertama ada transparansi antar kas, transparansi tinggi atas pergerakan kas, lalu yang kedua memudahkan analisis kas operasional, yang ketiga berguna bagi investor, kreditur, dan juga manajemen. Nah, dari yang pertama dulu yaitu transparansi tinggi atas pergerakan kas. Apa sih maksudnya transparansi tinggi atas pergerakan kas ini? Nah, jadi saya jelaskan. Maksudnya itu, jika ada laporan arus kas ini, itu memberikan informasi yang jelas mengenai setiap aliran kas yang masuk dan juga keluar, sehingga pengguna itu dapat langsung menelusuri sumber penerimaan dan juga penggunaan kas tanpa harus melakukan rekonsiliasi tambahan seperti yang biasanya diperlukan pada laporan laba rugi atau laporan neraca. Jadi hal itu sangat penting supaya pertama dapat menumbuhkan rasa kepercayaan publik ataupun rasa kepercayaan pengguna laporan seperti kreditor, investor, dan juga komponen-komponen lainnya. Nah, lalu yang kedua ini ada memudahkan analisis kas operasional. Jadi memudahkan analisis kas operasional itu maksudnya. Nah, jadi laporan keuangan itu kan menampilkan data kas. Nah, dengan data kas yang disajikan itu secara langsung, analisis itu dapat bukan analis saja, analisis dan juga manajemen itu dapat menilai seberapa besar kas yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan usaha inti, serta mengidentifikasi tren peningkatan, begitu juga dengan tren penurunan kas operasi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif yang berasal dari kegiatan operasional. Nah, yang terakhir ini berguna bagi investor, kreditur, dan juga manajemen. Nah, poin yang dimaksud ini jadi laporan arus kas yang menjadi dasar penting ini tuh bagi berbagai pihak tadi, ada investor, kreditur, dan manajemen. Itu mereka memakainya untuk membuat keputusan. Contohnya seperti investor yang ingin mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas yang stabil, lalu kreditur yang menilai kemampuan pelunasan utang, dan juga manajemen yang merencanakan anggaran, investasi, serta strategi pertumbuhan jangka panjang. Nah, jadi garis besarnya laporan keuangan ini sudah sesuai standar, tentu saja standar akuntansi yang ada di Indonesia, dan juga sudah menyajikan menggunakan metode apa. Selanjutnya, apa fungsi laporan kas keuangan buat perusahaan itu ada yang lain. Nah, jadi selain itu, laporan arus kas itu juga berperan penting untuk membedakan sumber kas utama. Melalui apa? Melalui pemisahan arus kas operasi tentu saja yang penting. Operasi, investasi, dan juga pendanaan. Sehingga pengguna laporan itu dapat mengetahui dengan jelas dari mana sih kas ini benar-benar dihasilkan. Dan dari mana sih pokoknya sumbernya nih, supaya nggak terjadi namanya kebingungan dan juga bisa juga terjadi bias. Nah, selain itu dan juga hal ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kas tersebut digunakan. Nah, informasi ini itu membantu juga menilai kemampuan pendanaan internal, yaitu sejauh mana aktivitas operasional itu mampu membiayai kebutuhan investasi atau ekspansi tanpa bergantung pada pinjaman eksternal. Laporan ini juga mengungkap dampak keputusan manajemen seperti pembayaran dividen, penerbitan obligasi, atau pelunasan utang yang langsung mempengaruhi posisi kas perusahaan. Selain itu, data arus kas ini memungkinkan pemantauan efisiensi manajemen kas dalam menjaga keseimbangan kas yang masuk dan juga kas yang keluar, supaya tetap optimal untuk memenuhi kewajiban serta mendukung kegiatan operasional dan juga mendorong pertumbuhan bisnis yang jangka panjang.
Nah, di sini juga saya sudah memberikan 3 poin. Dari yang pertama, yaitu memberikan indikasi stabilitas keuangan dengan menunjukkan pola kas dari tahun ke tahun. Yang kedua, menjadi dasar untuk proyeksi arus kas masa depan dan juga perencanaan anggaran. Dan yang ketiga, memudahkan deteksi potensi risiko likuiditas sejak dini. Ini poin-poin apa sih? Ini poin-poin dampak positif yang kita terima jika perusahaan itu sudah melakukan hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti membedakan sumber kas. Intinya perusahaan itu sudah melakukan laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan. Dari yang pertama itu ada yang namanya memberikan indikasi stabilitas keuangan dan menunjukkan pola kas dari tahun ke tahun. Dari nama poinnya tersebut, yaitu memberikan indikasi, yang artinya dia memberikan gambaran atau tanda-tanda. Nah, jadi laporan arus kas itu menambahkan data historis yang dapat dibandingkan dari satu periode ke periode yang lainnya atau ke periode berikutnya. Sehingga pengguna itu dapat melihat apakah perusahaan itu secara konsisten menghasilkan kas positif dari operasi dan juga menjaga keseimbangan antara investasi dan juga pendanaan. Nah, pola kas yang stabil itu menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, sedangkan fluktuasi tajam itu dapat menjadi tanda-tanda, yang saya bilang tanda-tanda atau indikasi perubahan signifikan dalam strategi atau kondisi pasar. Nah, jadi laporan keuangan itu bisa dipakai buat komponen-komponen eksternal seperti kreditur dan juga investor untuk melihat hal apa? Melihat hal-hal ini seperti untuk tahu ini kinerja keuangan di perusahaan ini sehat atau enggak sih, atau contohnya seperti yang lain. Nah, yang kedua itu menjadi dasar untuk proyeksi arus kas masa depan dan juga perencanaan anggaran. Maksudnya itu apa? Jadi maksudnya itu um, jadi ada informasi rinci mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas yang dapat membantu manajemen untuk membuat estimasi realistis mengenai arus kas di masa yang akan datang. Nah, data ini dapat digunakan untuk menyusun anggaran, menentukan prioritas belanja modal, dan juga merencanakan kebutuhan pendanaan supaya perusahaan itu dapat terus beroperasi dan berkembang tanpa gangguan. Nah, seterusnya, yang selanjutnya itu ada memudahkan deteksi potensi risiko likuiditas sejak dini. Ada nama likuiditas. Jadi maksudnya itu dengan melihat tren kas yang menurun atau terjadinya misalnya ketidakseimbangan antara kas masuk dan juga kas keluar, sehingga ini membuat manajemen dan investor itu lebih cepat mengidentifikasi resiko kekurangan kas. Nah, deteksi dini ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah preventif atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hal tersebut terjadi, yang disebut dengan langkah preventif. Seperti contohnya mengamankan sumber pembiayaan tambahan atau menyesuaikan kebijakan pengeluaran sebelum masalah likuiditas ini menjadi kritis. Nah, demikian presentasi kami mengenai analisis dari laporan arus kas. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali ke perumpamaan awal bahwa arus kas itu adalah darah dari perusahaan. Nah, laba itu mungkin menunjukkan potensi keuntungan, tetapi arus kas yang sehat itu adalah yang memastikan perusahaan itu dapat bertahan dan bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, melalui studi kasus PT Indofood, kita itu dapat melihat bahwa analisis arus kas itu memberikan wawasan yang lebih holistik dan akurat tentang kesehatan finansial sebuah entitas. Nah, arus kas operasi yang positif itu menunjukkan inti bisnis yang kuat, sementara arus kas investasi dan pendanaan itu menceritakan strategi perusahaan dalam mengembangkan atau mendanai operasinya. Nah, kami berharap materi ini itu dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami dari kelompok C mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.